Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ahmad Zainur Rahman akan mempresentasikan permasalahan di instansi atau sekolah di SDN Brakas 3, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb, dan solusinya menggunakan WOG. Sekilas tentang WOG, World of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. WOG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. WOG juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Permasalahan di sekolah. Sebuah organisasi, kelompok, instansi atau instansi tentu pernah memiliki permasalahan. Permasalahan bisa terjadi di semua sektor, salah satunya di dunia pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar siswa untuk mengembangkan kompetensi dan memperoleh informasi terkait sekolah, guru, dan peserta didik. Sebagai PNS tenaga guru, saya menemukan beberapa permasalahan di instansi saya, SDN Brakas 3, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb, dan menemukan solusinya dengan WOG. Berikut permasalahan yang terjadi di SDN Brakas 3, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb, antara lain: Sulitnya akses informasi sekolah beserta komponenannya seperti profil sekolah, jumlah siswa, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, barang inventaris, sarana dan prasarana, termasuk kondisi dan kelayakan ruang kelas atau sekolah. Solusinya itu sekolah melalui kebijakan dan dukungan dari kepala sekolah menugaskan operator sekolah yang memiliki keahlian di bidang informasi dan teknologi untuk melaporkan dan mengupdate laporan dan kondisi sekolah baik keadaan guru dan peserta didik. Sarana dan prasarana melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan yang dinamakan Dapodik, yang terintegrasi dengan sistem dan informasi pendidikan di pusat. Khusus data siswa dan guru diharapkan juga dapat terintegrasi dengan Dukcapil melalui NIK, sehingga jika ada kepentingan atau keperluan pendataan cukup menggunakan NIK. Untuk data dan sarana prasarana diharapkan Dapodik Dinas Pendidikan dapat juga terintegrasi dengan instansi pemerintah di bidang pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian masalah yang kedua, tidak tertibnya sistem kearsipan dokumen sekolah seperti surat menyurat, SK operasional sekolah, SK guru, profil sekolah, profil guru dan peserta didik, serta dokumen lainnya yang bersifat administratif. Solusinya yaitu perlunya dibentuk kepala tata usaha yang paham akan teknologi oleh kepala sekolah untuk mengatur tata letak dokumen dan arsip serta dibutuhkan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang dalam proses digitalisasi dokumen dan kearsipan. Sekolah bisa bekerja sama dengan Dinas Informasi dan Komunikasi atau Balai Diklat Pelatihan Digitalisasi Kearsipan, misal dengan memanfaatkan Google Drive dan menciptakan barcode untuk setiap dokumen dan arsip sekolah. Kemudian masalah yang ketiga yang kami temukan yaitu sulitnya penerapan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran daring pada masa pandemi saat ini, dikarenakan pemahaman dan kesadaran akan protokol kesehatan masih awam bagi masyarakat terutama peserta didik di daerah kepulauan. Selain itu, lemahnya sinyal atau jaringan internet dan seluler, ketersediaan perangkat pembelajaran online, serta sumber daya listrik yang kurang memadai saat jam efektif sekolah menambah hambatan saat penerapan pembelajaran tersebut. Solusi yang mungkin bisa diterapkan yaitu perlunya sekolah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan instansi pemerintah desa serta Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, terutama penyediaan alat kebersihan dan kesehatan, guna mendukung terciptanya suasana pembelajaran tatap muka terbatas yang menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga dalam pembelajaran daring di daerah kepulauan atau tempat yang sulit sinyal, bisa bekerja sama dengan provider seluler atau BUMN untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan membangun dan menambah tower jaringan, termasuk pengadaan listrik pada saat jam efektif sekolah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Aisyah, Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang tugas ibu, yaitu tentang permasalahan yang ada di sekolah. Serta mengamati permasalahan di instansi sekolahnya dan memberikan solusi dengan WOG. Yang pertama, pengertian dari WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintah dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi yang luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebajikan, manajemen program dan pelayanan publik. WOG tidak hanya mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga pendekatan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Kasus pertama yang saya temukan di sekolah, ada sebagian guru melakukan COVID-19. Masyarakat takut adanya efek samping dan banyaknya berita di media sosial. Cara penyelesaiannya adalah dinas pendidikan harus melalui dinas kesehatan dengan dinas kesehatan memberi informasi tentang vaksinasi COVID-19 dengan cara memberikan penyuluhan kepada guru-guru di sekolah tentang manfaat vaksinasi. Waktu melakukan vaksinasi, orang yang bisa divaksin, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan vaksinasi dan efek vaksinasi itu sendiri, serta pengetahuan tentang menjaga diri dari COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga semua guru di sekolah memahami tentang manfaat vaksinasi dan program pemerintah tentang vaksinasi tercapai. Sedangkan kasus yang kedua, yaitu kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh dengan cara memberikan pelajaran melalui daring. Sementara sebagian guru tidak memahami tentang IT. Keadaan sekolah yang di pelosok hanya sebagian yang ada sinyal dan tidak semua wali murid memiliki HP Android. Solusi yang bisa diambil itu, yang pertama, pihak sekolah harus bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan terkait dengan bagaimana mekanisme dan aturan pembelajaran secara PTM terbuka agar semua siswa tetap menerima pelajaran tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan solusi kedua, pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pemerintah desa agar balai desa menyediakan fasilitas untuk siswa sekolah seperti wifi gratis atau laptop, sehingga siswa bisa melakukan PJJ dan program pemerintah tentang memperlakukan pemberantasan kegiatan masyarakat yang tercapai. Sedangkan yang ketiga, ada beberapa siswa ketika hujan turun tidak datang ke sekolah karena akses jalan menuju sekolah yang lumayan jauh, licin, dan berlumpur, bahkan air menggenang sampai lutut orang dewasa. Solusi yang dapat saya sampaikan yaitu adalah pihak sekolah melalui dinas masyarakat tentang keadaan jalan menuju ke sekolah. Apalagi kan Bapak Jokowi mengadakan pertemuan kampung desa. Dengan adanya dana desa tersebut, kepala desa bisa memprogramkan anggaran untuk membangun jalan menuju sekolah. Bisa juga Pak Camat agar mengajukan proposal bantuan ke dinas kabupaten terkait tentang pembangunan jalan menuju sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Zainur. Dimatikan, Bu. Stop. Kemudian ya. Kemudian Pak Fauzi. Pertama, kita harus tahu apa itu WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dan keseluruhan dengan koordinasi yang lebih luas guna kebijakan, manajemen program, dan pelayanan. WOG juga dikenal dengan pendekatan interagensi
yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan yang relevan. Ini ada contoh kasus di SDN Korpo 1 dengan solusi WOG. Penerapan pembelajaran PTM terbatas dan daring. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki posisi sentral dalam mencerdaskan anak bangsa. Masyarakat berharap dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka bisa menumbuhkan anak didik yang berkualitas juga. Di masa pandemi ini, pembelajaran terpaksa dilaksanakan dengan daring atau PJJ, baik melalui aplikasi WA, YouTube atau Zoom. Tapi yang menjadi kendala di sekolah kami karena ada di Kepulauan Raas adalah keterbatasan jaringan internet, dan juga ada sebagian siswa yang tidak memiliki HP, dan ada yang tidak punya kuota internet, dan juga listrik yang hanya hidup pada malam hari. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran yang tidak optimal. Keterbatasan yang dimiliki oleh siswa atau ortu bukan halangan bagi pihak guru atau pihak sekolah untuk tetap memberikan yang terbaik bagi peserta didik, sehingga pihak guru diberikan tugas piket untuk melayani siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya melalui HP Android. Siswa diberi kesempatan pergi ke sekolah untuk menyetorkan tugas. Ya, bisa diselesaikan dengan HP. Selain dengan daring, kemudian guru juga untuk meningkatkan kinerjanya untuk mendalami IT dengan bergabung ke KKG untuk meningkatkan kinerja guru dalam memberikan pelayanan yang terbaik selama PJJ. Kemudian penerapannya adalah yang pertama adalah melalui teamwork kelompok kerja guru atau KKG, bertukar informasi dan solusi terkait permasalahan PJJ. Kemudian berkolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan orang tua siswa dalam menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah seperti penyediaan termometer, hand sanitizer, masker, serta penyediaan cuci tangan, termasuk juga berkoordinasi dengan pihak operator sinyal untuk penyediaan internet yang maksimal. Pelaksanaan belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan akan berjalan dengan lancar jika sekolah bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, orang tua siswa, dan masyarakat. Mungkin ini hanya Pak Zainur. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Pernah. WOG adalah sebuah konsep di mana setiap instansi pemerintah akan diupayakan untuk usaha kita berkolaborasi dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya dengan memanfaatkan teknologi untuk mendorong sebuah program agar berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga pelayanan yang diberikan akan lebih efektif, efisien, dan maksimal. Contoh kasus di sekolah dengan solusi WOG yang pertama yaitu pelaksanaan program sekolah penggerak versi daring. Di SMP 4 Arjasa pada pembelajaran saat ini melaksanakan pembelajaran dengan program PSP, yaitu
program sekolah penggerak di mana PSP saat ini masih dilaksanakan secara daring karena adanya virus corona dan PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka untuk melaksanakan program ini sekolah harus bekerja sama dengan dinas pendidikan, orang tua siswa, dan komite sekolah. Yang kedua, administrasi sekolah dan para guru. Ketika saya akan mengurus penambahan BPJS terhadap anak dan suami, maka diperlukan model C dari sekolah dan slip daftar gaji. Setelah itu baru saya bisa datang ke kantor BPJS untuk melakukan penambahan BPJS. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin cepat. Saat ini perkembangan teknologi berjalan begitu cepat, terutama saat ini kita harus melaksanakan pembelajaran secara diperlukan, maka diperlukan platform ajar yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran online, diantaranya Google Classroom, Google Chat, Google Form, Google Meet, Zoom, media YouTube, WA Group, dan lain-lain. Terkadang guru ada yang tidak tahu cara menggunakan platform tersebut sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan tersebut bisa diadakan oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan maupun balai latihan kerja. Terima kasih. Ya, Pak Haryudi, host. Saya Pak ya? Ya, Pak Haryudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan coba memberikan sebuah presentasi yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan dengan memakai WOG, dengan menggunakan solusi WOG. Sebelum kita ke sana, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih WOG tersebut. WOG ini adalah bagaimana harus bisa mengatasi dan memberikan solusi. Alangkah baiknya mengetahui dulu WOG itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintah dan keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi di sini sudah jelas bahwa dengan menggunakan WOG ini bagaimana nanti kita adalah mampu melayani publik dengan begitu baik dengan melalui kolaborasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Nah, di sini kebetulan ada satu kasus yang diangkat oleh saya di sekolah saya, dan ini adalah kasus yang sangat buruk sebenarnya kalau menurut bagi mereka yang ada di sekitaran sekolah. Salah satunya adalah kasusnya itu adalah minimnya murid yang ada di sekolah tempat saya mengajar, tempat SD, yaitu tepatnya di SDN Kolokolo 3 Kecamatan Arjasa. Hal ini dikarenakan malasnya guru yang rumahnya jauh dari sekolah. Ketika pada musim hujan banyak guru yang tidak masuk sekolah. Lantas kenapa guru banyak yang malas masuk ke sekolah ketika musim hujan? Karena ketika musim hujan akses jalan yang berlumpur yang tidak bisa ditempuh dengan sepeda motor. Artinya di sini sudah jelas kasusnya bahwa ketika kita mau berangkat ke sekolah di musim hujan, lumpurnya itu bahkan airnya itu menggenangi jalan-jalanan, terkadang sampai di atas lutut. Jadi ini adalah satu permasalahan. Dan berlumpurnya ini sekitar 2 km. Atau kalau kita tempuh dari misalnya yang berlumpur itu, maka ditempuh dengan perjalanan kurang lebih sekitar 1 jaman. Ini adalah sebuah masalah yang terjadi di sekolah saya maksudnya. Jadi akhirnya kenapa? Karena dengan kondisinya yang seperti ini, guru yang berjalan, maka di sini kepercayaan masyarakat sangat berkurang dengan sekolah yang saya tempat mengajar, sehingga anak-anak mereka dimasukkan ke MI atau sekolah terdekat yang notabene ratingnya itu sama dengan sekolah kita, dengan sekolah saya maksudnya, yaitu SDN Kolokolo 3 dimasukkan. Jadi orang tua siswa sudah tidak memberi kepercayaan lagi kepada sekolah ini, karena dia menganggap bahwa sekolah yang saya tempat mengajar ini dianggap tidak aktif. MI lah yang aktif katanya seperti itu. Lantas kenapa sih MI kok bisa aktif? Karena MI perekrutan gurunya itu rata-rata dari
dari desa itu sendiri, artinya dari kampung itu sendiri, sehingga guru-gurunya selalu ada, baik musim hujan ataupun nggak musim hujan, selalu ada. Sehingga kepercayaan masyarakat ini pudar di sekolah yang saya bina atau yang tempat saya mengajar, dia dimasukkan ke MI. Nah, bagaimana sih solusinya dalam mengatasi ini dengan menggunakan yang namanya WOP? Jadi solusinya akhirnya kepala sekolah bagaimana mencoba untuk berkolaboratif dengan pemerintah setempat, yaitu tepatnya kepala desa. Bagaimana dia berkolaborasinya itu mengkomunikasikan bagaimana harus ada jalan, akses jalan yang dari arah aspal, batas aspal dari perkotaan itu bagaimana masuk ke daerah tertentu. Oleh kepala sekolah ini, kemudian dia mengirimkan sebuah proposal kepada pemerintah yang terkait tentang masalah pembangunan jalan ini, maka terbentuklah sebuah jalan yang aspal yang meskipun sebenarnya tidak nyampe kepada sekolah, kurang sekitar 100 meter lah, akan tetapi akses jalan sudah mulai begitu nyaman. Kenapa ini bisa teratasi? Karena itu adalah menggunakan yang namanya solusi dengan WOG, yaitu berkolaborasi dengan pemerintah setempat, sehingga akhirnya banyak di antara masyarakat sekitar sudah mulai percaya, sudah mulai memiliki kepercayaan bahwa sekolah SDN Kolo-Kolo 3 Arjasa Kecamatan Arjasa sudah mulai aktif. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi intinya solusi WOG ini sangat membantu sekali kepada setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nuri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu, yaitu menulis permasalahan yang ditemukan di sekolah atau instansi dengan menerapkan solusi WOG. Apa itu definisi Whole of Government atau WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaborasi pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan yang relevan. Contoh kasus atau permasalahan yang ditemukan di sekolah organisasi serta penerapan WOG pada permasalahan tersebut. Penerapan pembelajaran PTM terbatas dan daring dalam keadaan negara sedang dilanda serangan virus corona COVID-19 ini, maka sekolah sudah tidak bisa menjalankan pembelajaran secara tatap muka atau PTM secara normal seperti sedia kala, dan ini sungguh sangat membuat sistem pendidikan kita sempat mengalami penurunan karena pandemi yang sudah lebih setahun menghantui negara kita. Sehingga dalam hal tersebut membuat Dinas Pendidikan mengeluarkan edaran bahwa sistem pembelajaran akan menerapkan sistem pembelajaran PTM terbatas dan pembelajaran daring, atau yang biasa kita kenal dengan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Dari program inilah sekolah harus bisa beradaptasi dengan kebijakan baru dari pemerintah, yakni bahwa sekolah bisa melaksanakan pembelajaran kembali dengan cara PTM terbatas dan daring. Maka dari itu, untuk menjalankan program dari pemerintah, sekolah tidak bisa menjalankan sendiri. Sekolah harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana mekanisme dan aturan pembelajaran secara PTM terbatas dan daring. Nah, ketika tiga instansi pemerintah tersebut sudah saling berkolaborasi, maka pembelajaran secara PTM terbatas dan daring tersebut dapat terselenggara dengan baik tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Dua, yaitu pengadministrasian guru di sekolah. Contoh kasusnya yaitu ketika saya tentang pengadministrasian guru di sekolah, salah satunya dengan mendaftarkan anak pada BPJS Kesehatan. Karena kita sebagai PNS wajib mendaftarkan diri dan keluarga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan guna mendukung program pemerintah di bidang layanan kesehatan. Apabila kita mendaftarkan anak pada BPJS Kesehatan, tentunya yang pertama yang dibutuhkan adalah kartu keluarga. Ketika proses pembuatan BPJS Kesehatan, kakak akan dicek dulu apakah NIK dalam anggota keluarga sudah terdaftar masuk ke data online Dukcapil atau masih data manual di Dukcapil. Permasalahan muncul ketika data NIK anak online Dukcapil belum masuk, maka petugas BPJS Kesehatan tidak bisa memproses sampai selesai apabila peserta yang mendaftar tidak melakukan konsolidasi manual ke kantor Dukcapil. Jadi solusinya, apabila
data NIK anak masih belum masuk data online Dukcapil, maka kita harus mengurus ke Dukcapil untuk konsolidasi manual. Setelah proses konsolidasi manual ke Dukcapil selesai, maka dengan otomatis minimal 1 kali 24 jam data akan masuk ke BPJS Kesehatan, sehingga kita bisa proses ulang yang mendatangi kembali data BPJS kartu BPJS. Dari sinilah kolaborasi antara kartu BPJS dan kesehatan dengan kantor Dukcapil di bidang pelayanan. Banyaknya tenaga guru yang masih belum menguasai teknologi digital. Salah satunya permasalahan yang muncul di sekolah adalah masih banyaknya tenaga guru yang belum menguasai teknologi digital. Salah satu kendala yang dialami oleh sekolah demi kelancaran proses perekapan hasil pembelajaran adalah contohnya ketika rekapitulasi hasil ujian sekolah masih dilakukan secara manual. Nah, dalam proses ini sekolah mungkin bisa mengajukan pada dinas pendidikan untuk para guru tersebut diberi pelatihan guna membantu para guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di bidang teknologi. Dalam prosesnya, Dinas Pendidikan bisa bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja BPK tempat manfaat yang akan dirasakan nantinya, dan dari kolaborasi antara 3 instansi ini adalah terciptanya para guru yang profesional, modern, berintegritas, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Yuk, silakan Pak Didit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pribadi akan membahas yaitu mengamati permasalahan di instansinya solusi dengan BOG. Permasalahan yang ada di sekolah saya sebenarnya adalah permasalahan sesuai dengan bidang saya sendiri. Saya tidak begitu luas ruang lingkupnya, jadi ruang lingkupnya hanya ke berkaitan dengan penjas. Ya, salah satunya di sini yang saya bahas adalah kurangnya pengetahuan dari manfaat olahraga. Dalam kurung, kalau di sini olahraga kalau di dalam pendidikan itu diartikan penjas orkes dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pelaksanaan olahraga hanya dilakukan secara bersamaan. Permasalahan di sekolah saya itu olahraga itu bukan dilaksanakan setiap kelas, tapi dilaksanakan secara bersamaan. Yaitu permasalahannya, maaf dulu Pak, ini ada suara yang tidak enak ini. Mikrofonnya yang siapa ini? Untuk lainnya dimatikan, di unmute Pak Imam. Silakan. Ya, saya lanjutkan kembali. Terima kasih sebelumnya. Ya, permasalahannya sebenarnya yang kegiatan olahraga itu hanya dilakukan 1 minggu 1 kali secara bersamaan. Ya, di sini seharusnya itu kan jadwalnya itu 1 minggu 1 kelas, yaitu 3 jam pelajaran, yaitu 1 jamnya adalah 35 menit. Makanya di sini saya mengangkat isu itu karena menurut saya itu permasalahan, karena di sini saya mengidentifikasi dari persoalan-persoalan seperti ini, tingkat kebugarannya peserta didik kalau saya melihat itu semakin menurun. Padahal tujuan dari penjaskes itu yang paling utama itu adalah peningkatan kebugaran melalui penerapannya kegiatan-kegiatan olahraga, yaitu melalui cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, atletik, terus ya, langsung dia apalagi lari. Nah, makanya saya mengangkat permasalahan seperti itu sehingga bisa terlaksana di dalam pembelajaran itu 1 minggu 1 kelas. Per kelas itu akan tercapai semuanya, dari yang awalnya itu hanya dikumpulkan menjadi 1 pada hari Jumat yang waktunya cuma 2 jam. Itu yang kasus yang pertama. Kasus yang kedua,
ya berkaitan dengan kegiatan kesehatan juga yang berkaitan ada sangkut pautnya dengan penjaskes, yaitu yang dinamakan kebugaran di sini kan sudah pasti sehat. Makanya untuk menjadi bugar itu salah satunya ya pasti sehat. Dengan apa kita bisa sehat? Ya salah satunya adalah dengan pola hidup sehat. Salah satunya kita membuang sampah, terus menjaga kebersihan, itu salah satunya. Makanya dari permasalahan-permasalahan yang saya angkat ini adalah ada dua. Sebenarnya banyak sih, cuma saya mengangkat dua permasalahannya. Ya, nanti solusinya mungkin bersifat intern antara guru, kepala sekolah, terus wali kelas. Nah, kalau seperti ini kita libatkan juga wali murid, sehingga anak-anak itu bisa menjadi kebiasaan. Karena kalau yang pernah saya baca, kebiasaan yang salah itu akan menjadi otomatisasi di dalam otak. Makanya kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang benar kepada anak. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Adi. Muncul Pak ya? Ya, muncul. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan permasalahan di instansi atau di tempat kerja saya dengan metode WOG atau Wall of Government. Nah, sebelum ke inti permasalahan, saya akan menjelaskan apa itu WOG atau Wall of Government. Yaitu adalah sebuah upaya untuk bekerja sama berbagai instansi di pemerintahan pusat maupun daerah agar memiliki tujuan yang sama dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah pelayanan publik. Di sini saya mengangkat permasalahan atau kasus tentang pelayanan publik terhadap administrasi siswa di SDN Sepakan 3, yaitu di instansi saya, dikarenakan terkendala jaringan listrik dan jaringan internet di Kepulauan Sadulang, Kecamatan Sepakan. Apa masalah tersebut? Yaitu pelayanan publik di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan supaya tidak adanya kekeliruan dalam pendataan siswa, guru maupun lembaga. Akan tetapi masih banyak kendala yang terjadi dikarenakan jaringan listrik ataupun jaringan internet. Mungkin di teman-teman guru yang di kepulauan juga merasakan hal yang sama seperti ini. Jadi jaringan listrik dan jaringan internet yang terkendala itu mengingat masih menggunakan generator atau diesel. Jadi pembangkitnya menggunakan generator atau diesel yang hidupnya tidak lama dan gampang rusak. Jaringan internet ini juga sering trouble karena adanya cuaca buruk atau ada kendala di mesin itu sendiri, sehingga ini jadi permasalahan ketika melaksanakan pelayanan publik bagi orang tua siswa di sekolah. Selaku lembaga di bawah naungan Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di kabupaten, pemerintah daerah, yaitu pemerintah desa, untuk memecahkan masalah ini. Dengan cara apa? Dengan meminjamkan sementara tenaga listrik atau secara langsung mengirimkan berkas tersebut melalui operator kepulauan atau terkait. Contoh kasus di sekolah dengan solusi WOG. Salah satu contohnya yaitu ketika orang tua siswa datang ke sekolah untuk mengurus pemberkasan, tiba-tiba listrik mati karena generator yang rusak. Maka sifatnya sangat urgent di sekolah dengan sigap bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memindahkan
sementara generator milik pemerintah tersebut atau berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan melalui operator kepulauan atau operator kecamatan. Di sini dalam kasus yang saya jelaskan tadi, di sini saya menggunakan work dengan kategori integrasi. Jadi kategori yang digunakan oleh saya itu kategori integrasi, yaitu untuk menciptakan kolaborasi kerjasama antar instansi pemerintah sebagai bentuk terwujudnya program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik. Itu merupakan pemaparan dari saya atau kasus yang saya angkat di instansi atau tempat saya bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, Pak Ramdhani dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menulis permasalahan yang terjadi di sekolah dengan solusi WOG. Pertama, harus kita ketahui dulu apa itu WOG. WOG adalah sebuah konsep di mana setiap instansi pemerintah akan diupayakan untuk saling bisa berkolaborasi dan bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk mendorong sebuah program agar berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga pelayanan yang diberikan akan lebih efektif, efisien, dan maksimal. Lalu lanjut ke contoh kasus di sekolah dengan solusi WOG. Yang pertama itu penerapan pembelajaran PTM terbatas dan daring. Dalam keadaan negara kita yang sedang dilanda dengan serangan virus corona ini, maka sekolah sudah tidak bisa menjalankan pembelajaran secara tatap muka secara normal seperti sedia kala. Dalam hal ini, sekolah harus bisa beradaptasi dengan kebijakan baru dari pemerintah, yakni bahwasanya sekolah bisa melaksanakan pembelajaran kembali dengan dua cara. Yang pertama PTM terbatas ataupun daring. Maka untuk menjalankan program ini, sekolah tidak bisa menentukan jalannya sendiri. Sekolah harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana sih mekanisme dan aturan pembelajaran secara PTM terbatas dan daring itu. Karena protokol kesehatan itu memang yang mengeluarkan statementnya itu adalah kapasitasnya Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan baru disampaikan kepada Dinas Pendidikan, lalu dari Dinas Pendidikan disampaikan ke sekolah. Kolaborasi tiga instansi inilah yang dimaksud dengan solusi whole of government tadi. Nah, ketiga instansi pemerintah ini tersebut sudah saling berkolaborasi, maka sistem pembelajaran secara PTM terbatas ataupun daring tersebut dapat terselenggara dengan baik tanpa harus sekolah melanggar protokol kesehatan. Artinya enak lah gitu ya. Yang kedua, administrasi sekolah dan para guru. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika seorang guru ingin mengurus tentang tunjangan anak ataupun ada anaknya yang lahir, karena sekolah teman-teman secara berkala harus menyetorkan data kepegawaiannya. Itu harus disetorkan. Nah, dalam kasus ini ada seorang guru yang kemudian mempunyai seorang istri dan kemudian melahirkan seorang anak, maka anak ini kan harus segera terdata gitu. Maka dalam hal ini kita tidak bisa serta-merta langsung datang hanya datang ke sekolah dengan mengatakan, Pak, anak saya lahir dan segala macam. Tidak hanya seperti itu. Ada aturannya, ada mekanismenya. Anak ini sebagai bukti untuk kelahirannya maka harus dibikinkan akte. Maka dari itu guru ini ya kantor terkait untuk mengurus akte ini. Barulah setelah akte ini lahir, terbit, nanti akan disampaikan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan model C yang namanya seperti itu ya. Dari model C itu akan ada akte di dalamnya sebagai lampiran, sebagai bukti autentik lah yang sudah tidak bisa digugat lagi. Lanjut akan disetorkan kepada operator sekolah. Dari operator sekolah barulah akan disetorkan kepada Dinas Pendidikan. Ini yang dimaksud dengan solusi whole of government itu sendiri kalau menurut saya. Yang kedua, banyaknya tenaga guru yang masih gaptek. Sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman. Guru-guru kita yang sudah senior seperti ini itu masih banyak yang gaptek. Nah, ini pasti akan membuat administrasi sekolah sedikit terkendala gitu loh. Saya ambil salah satu contoh kasusnya ketika rekapitulasi nilai
ujian akhir sekolah. Bayangkan sebuah sekolah mempunyai siswa 200. Ini saya sebagai guru mapel ya, otomatis semua sekolah itu harus saya kasih materi, saya kasih ujian tulis dan juga absensi. Bayangkan saya ini masih gaptek, betapa ribetnya itu saya mengkalkulasi secara manual. Maka dalam hal ini saya harus belajar komputer supaya menyederhanakan pekerjaan saya. Nah, dalam hal ini bagaimana pemerintah menyikapinya? Karena mungkin jumlah guru yang masih gaptek ini banyak gitu ya jumlahnya, maka sebaiknya mungkin Dinas Pendidikan menurut saya harus berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Kerja, karena di dalamnya ada program kursus komputer gitu loh. Nah, karena dibutuhkan waktu dan tempat yang cukup luas, sebaiknya Dinas Pendidikan ini kembali lagi kepada yang tadi, mengatur jadwal dan waktu dengan Balai Pelatihan Kerja yang tepat lah. Artinya nanti waktu dan pelaksananya itu tidak bentrok dengan jam ngajar para guru, sehingga nanti kolaborasi dari 3 instansi ini, sekolah, Dinas Pendidikan dan juga Balai Pelatihan Kerja, itu manfaat yang akan dirasakan nantinya terciptanya para guru yang profesional, modern, berintegritas dan mampu mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Sehingga segala sesuatunya mengenai administrasi diri sendiri dari guru tersebut dan juga administrasi sekolah bisa dapat terselesaikan secara efektif seperti itu. Kan memang saya ingat waktu itu pernyataannya Pak Jokowi bahwa sistem birokrasi kita harus dibikin simple. Ya, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Karena sekarang memang sudah di zamannya era digital. Kira-kira seperti itu maksud dan tujuan program ini, World of Government ini gitu. Terima kasih Pak Ketua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Umam. Terima kasih. Istimewa. Baiklah, saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Sebenarnya permasalahan ini banyak dan kompleks, cuma akan menjelaskan ini ada 5 poin sebenarnya ini. Ada 5 poin, cuma saya akan menjelaskan 3 saja nanti. Setelah saya mengamati persoalan di industri atau lembaga pendidikan, kami dapat semacam rangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sekolah. Kenapa tidak bisa dibimbing sarana dan prasarana yang memadai? Maka itu akan mendukung terhadap pelaksanaan dan kelancaran terhadap kegiatan belajar. Di antaranya di sini adalah musola yang belum ada di sana, sehingga apa yang kegiatan keagamaan itu tidak dikumpulkan dalam satu kelas ataupun di musola. Yang kedua, arena olahraga belum lengkap, jadi kegiatan olahraga juga dibatasi. Dan selanjutnya adalah lab komputer yang ada, ini untuk kegiatan yang bersifat daring itu, dan mengerjakan tugas-tugas yang sebagainya diperlukan tempat. Yang selanjutnya adalah tempat cuci tangan belum tersedia. Ini berkaitan dengan 5M itu ya. Jadi menjaga protokol kesehatan ini perlu yang namanya tempat cuci tangan yang sedia dan mengalir. Dan yang terakhir itu adalah koneksi internet wifi yang belum tersedia. Maka untuk mewujudkan hal itu semua, maka bagaimana itu harus dimuatkan di internal sekolah dulu dan melibatkan semua guru dan komite. Setelah itu maka perlu membangun sinergitas antara kepala sekolah, pengawas serta dinas pendidikan terkait agar dimusyawarahkan di tingkat daerah yang nantinya akan diusulkan bantuan kepada pemerintah setempat. Hal ini saya menggunakan pembuatan koordinasi antar lembaga dan koalisi sosial. Yang kedua, ini sebenarnya sudah dibahas oleh teman-teman, kegiatan pelajaran dan ekstrakurikuler terbatas akibat pandemi COVID-19. Ya. Ketiga, ini sulitnya akses, sebenarnya sudah disinggung oleh teman-teman tadi, yaitu di sana juga kesulitan akses menuju ke sekolah. Di mana kalau kita melihat itu jalan menuju ke sekolah dari di samping juga jaraknya juga jauh, anak-anak itu aksesnya juga sulit. Sehingga ketika hujan itu jadi kendala bagi anak-anak.
mengganggu terhadap motivasi dia, minat dia untuk sekolah. Hal ini perlu adanya koordinasi oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten. Jika misalnya hal itu memang infrastruktur yang dibangun oleh kabupaten, maka koordinasi dengan kabupaten. Tapi kalau misalnya ini desa, misalnya di situ adalah jalan desa, maka disitulah kepala desa dan semua perangkat harus menangani secara serius. Itu. Mungkin yang keempat, ini sudah dijelaskan tadi, ada sebagian tenaga pendidik yang masih kurang memahami. Jadi sebagian, tidak semuanya. Mungkin yang lebih senior itu ada yang kurang memahami strategi, sehingga pembelajaran daring ataupun pembelajaran yang model sekarang ini, tapi dia itu kurang paham. Jadi apa? Perlu yang namanya pendampingan coaching di pelatihan di tingkat sekolah kediri. Saya mengistilahkan micro coaching ini adalah yaitu pelatihan di tingkat sekolah sendiri. Jadi guru yang kalau di DSP itu di HT namanya kegiatan kita dapat ilmu, kita transfer, kita praktekkan dan kita didik mereka untuk menguasai aplikasi ataupun program-program yang dicapai di sekolah tersebut. Selanjutnya tidak bisa dipungkiri bahwa pelatihan knowledge pendidikan ini sangat diperlukan. Apa itu dana, waktu, dan tidak berkaitan dengan tim ahli ataupun tim yang akan memberikan pelatihan ataupun diklat. Nah, ini yang terakhir. Ini berkaitan dengan permasalahan yang pertama, yaitu penggunaan server yang ada kurang maksimal. Saya kemarin sekolah itu mendapat bantuan afirmasi. Jadi di sana itu sebenarnya sudah ada, cuma walaupun tidak komplit dan tidak menjangkau seluruh benchmark, tapi itu sudah ada. Di antaranya proyektor, laptop, komputer, juga tab, ya. Sebenarnya ada, cuma hal ini penggunaannya ini kurang maksimal. Sehingga apa? Perlu meningkatkan ini. Tapi dalam penggunaan saya mereka, karena jika hanya ada pasar kerasnya, namun tidak ada yang bisa menggunakan dan Jadi walaupun ada tenaga ahlinya, tapi dia tidak punya motivasi dan kreativitas serta tidak punya kreativitas dan keinginan, maka keberadaan IT itu, keberadaan sarana yang sekolah itu menjadi oleh karena itu perlunya dorongan dan motivasi dari pimpinan untuk minat dan keinginan memaksimalkan penggunaan IT tersebut. Solusi WG yang bisa dengan penguatan koordinasi antara mungkin sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.